Baik, perkenalkan, nama saya Christian Matius. Saya dari semester 4. Di sini saya ingin memberitahukan tentang pencegahan penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama, kita ke definisi HIV dan AIDS dulu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Kemudian AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Kemudian kita masuk ke penyebab HIV atau AIDS. Penyebab HIV atau AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Yang kita masuk ke tanda-tanda gejala HIV, yaitu yang pertama, kita masuk ke gejala penularan HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Yaitu yang pertama, demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, kemudian ada nyeri tenggorokan. Nah, kemudian ada gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain. Gejala-gejala di atas tadi memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan. Setelah itu penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari. Kemudian kelemahan tubuh. Kemudian pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Kemudian ada batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan. Kemudian ada kulit gatal dan bercak-bercak merah-merah biruan. Nah, kemudian kita masuk pada umumnya penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Setelah itu masuk ke gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang kelenjar jamur di mulut dan tenggorokan, kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. Kemudian ada cara penularan HIV atau AIDS. Virus HIV ini menular melalui 6 cara penularan, yaitu hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. Setelah itu, ibu pada bayinya, darah dan produk darah yang tercemar HIV AIDS, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, alat-alat untuk menoleh kulit, kemudian menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Kemudian kita ada HIV tidak menular melalui air mata, keringat, air liur atau ludah, air kencing, peralatan makan bersama seperti piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Kemudian ada pakaian, handuk, sapu tangan. Kemudian toilet yang dipakai secara bersamaan, menggunakan kolam renang yang bersama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV AIDS, gigitan nyamuk. Kemudian kita hubungan sosial yang lainnya. Kita masuk ke cara pencegahannya. Di sini upaya untuk mencegah penularan HIV AIDS dikenal dengan prinsip ABCD, yaitu A ini adalah abstinensi. Abstinensi ini merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi yang belum menikah. Kemudian B faithful. B faithful ini merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Yang C ini ada kondom.
Melakukan hubungan seksual yang aman yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Kemudian kita masuk di D. Di D ini ada don't share sharing atau don't inject. Itu adalah jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang, terutama di kalangan pemakai narkoba. Kemudian E itu adalah safe equipment. Hindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Pengobatan HIV/AIDS ini adalah obat-obat bisa mencegah, tapi bukan bisa mencegah, namun ini hanya memperlambat virus tersebut. Seperti obat-obatan antiretroviral atau ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obat ini tidak membunuh virus tapi memperlambat pertumbuhan virus. Beberapa golongan ARV itu ada NNRTI. Jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menghindari diri. Kemudian NRTI, golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Kemudian ada protease inhibitors ARV ini, jenis ini akan menghilang protease, jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Kemudian ada entry inhibitors ARV, jenis ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Kemudian integrase inhibitors jenis ARV ini akan menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel CD4. Kemudian ada konsumsi obat secara teratur. Efek samping pengobatan HIV ini adalah kelelahan. Nah, setelah kelelahan ada mual, ruam pada kulit, diare, satu bagian tubuh menggemuk, bagian lain kurus. Kemudian ada perubahan suasana hati. Demikian tugas UAS HIV/AIDS saya. Terima kasih.